Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang statistika. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menganalisa data dari distribusi data yang diberikan. Siswa dapat menentukan nilai rata-rata, median, modus dari sebaran data. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata, median, modus dari sebaran data. Nah, ini dia contoh ya pelaksanaan sensus penduduk sebagai salah satu contoh dalam bidang statistika. Biasanya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, pertama kita harus masuk ke pengertian dulu. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan data, pengolahan data, penyajian data, menganalisaan data, dan serta menyimpulkan data. Apa itu data? Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Macam-macam data. Pertama, data kuantitatif, yaitu data berupa angka. Contohnya, data-data nilai ujian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata atau bukan angka. Ya, contohnya data tentang hobi seseorang. Nah, sedangkan populasi adalah kumpulan dari seluruh objek yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sama yang menjadi objek atau sasaran pengamatan. Nah, nanti ada namanya sampel. Ya, sampel itu adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung dan dapat dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan data. Ya, yang pertama dia ada rata-rata atau min. Ya, rata-rata atau min itu sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, biasanya nanti ada dua, nanti ada pada data tunggal. Ya, rata-rata atau min ini biasa disimbolkan dengan X bar. Ya, ini dibaca X bar. Di mana dia X1 tambah X2 tambah X3 sampai tambah XN dibagi N data atau dibagi banyak data. Kalau datanya 10 dibagi 10 atau datanya 20 dibagi 20 dan seterusnya. Ini rumus pada data tunggal untuk mencari nilai rata-rata. Kalau dia pada data kelompok, ya minnya atau rata-ratanya dilambungkan dengan X bar, ya sama dengan X1 kali F1 tambah X2 kali F2 tambah X3 kali F3 tambah XN kali FN dibagi NN data. Ya, F-nya ini nanti disebut dengan frekuensi. Ini dia pada data kelompok. Untuk lebih jelasnya, biar Bapak berikan contoh. Ya, misalnya diketahui data 6, 9, 9, 8, 7, 7, 5, 15, 14, dan 4. Ya, tentukan nilai rata-ratanya. Nah, kalau begini, dia ini bentuknya ya, merupakan data tunggal, ya, data tunggal. Jadi minnya, rata-ratanya, ya, sama dengan, ya, kita jumlahkan aja semua datanya. 6 ditambah 9 ditambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 5 tambah 15 tambah 14 tambah 4. Nah, istilah kita jumlahkan semua dibagi banyak data. Ini datanya ada jumlahnya 10, jadi dibagi 10. Ya, kita jumlahkan semua dulu datanya, kita bagi sama banyak data, sehingga hasilnya ini kita jumlahkan adalah 84 dibagi banyak data 10.
Sehingga hasilnya 84 bagi 10 sama dengan 8,4. Jadi pada contoh ini rata-ratanya atau minnya adalah 8,4. Ini contoh pada data tunggal. Ya, ini perhatikan tabel nilai ulangan matematika berikut. Nah, ini contohnya pada data kelompok. Di sini ada nilai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini frekuensi, ini maksudnya apa? Banyak yang nilai 3, ada 4 orang, 4 ada 1 orang, nilai 5 1 orang, dan seterusnya nanti nilai 9 ada 1 orang. Ya. Kalau begini bagaimana untuk mencari nilai rata-ratanya dari tabel ini? Nah, ini dia untuk data kelompok. Ya, cara penyelesaiannya adalah rumusnya tadi, X barnya atau minnya rata-ratanya X1 kali F1, X2 kali F2 sampai Xn kali Fn dibagi n data. Yang dari data di atas kita dapati, jadi tinggal kita kali aja, 3 kali 4 kan X1, 3 kali F1, 3 kali 4, 4 kali 1, 5 kali 1, sampai nanti 9 kali 1, dibagi, kita jumlahkan n data, frekuensinya kita jumlahkan, 4 tambah 1 tambah 1 tambah 6 tambah 5 tambah 2 tambah 1, ya, sehingga nih hasil yang di atas ini kita dapati, ya, nanti dia 12 tambah 4 tambah 5 tambah 36 tambah 35 tambah 16 tambah 9 dibagi, kita jumlahkan semua frekuensinya sehingga hasilnya 117 dibagi 20. Nah, maka hasilnya X bar atau nilai rata-ratanya adalah 5,85. Nah, ini kalau dia contoh pada data kelompok. Yang tadi sebelumnya pada data tunggal untuk mencari nilai rata-ratanya. Nah, sekarang kita masuk ke modus. Apa tuh modus? Ya, modus adalah data yang paling sering muncul, ya, atau yang paling banyak muncul, ya, atau yang mempunyai frekuensi terbesar. Ya, contohnya, tentukan modus dari data berikut. Nah, ini A-nya 6, 9, 9, 8, 7, 7, 5, 15, 14, 9. Kemudian yang B-nya, nah, ini data tunggal, ini data kelompok, ya. Jadi untuk mencari modusnya bagaimana? Nah, untuk yang A-nya kita perhatikan saja mana angka yang paling sering muncul, atau yang paling banyak, atau yang frekuensinya paling besar. Kita lihat aja di sini yang paling banyak. Nah, ternyata di sini ada 9-nya, ada 3 buah. Jadi modusnya adalah, ya, 9. Bagaimana kalau ada dua angka yang sama besarnya atau banyaknya? Dua-duanya, misalnya 9 sama 7, 9 dan 7 modusnya. Oke. Nah, itu cara mencari modus pada data tunggal. Kemudian yang B-nya pada data kelompok, ya, data kelompok. Kita tengok aja frekuensi yang paling besar. Nilai berapa? Nah, sini ada ini 7, frekuensinya 7. Nilai berapa? Nilai 6. Jadi ini mempunyai frekuensi yang terbesar. Jadi untuk yang B modusnya adalah 6, ya. Jadi ini mempunyai frekuensi yang terbesar. Itulah untuk contoh modus, ya. Kemudian kita sekarang masuk ke median atau ME, median dan kuartil. Ya, ini ada hubungannya, ya, median sama kuartil. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Jadi nanti kalau ada data itu kita urutkan dahulu, ya, baru dari yang terkecil, ya, sampai yang terbesar, baru kita cari mediannya. Oke. Kalau ada data ganjil, ya, cara mencari mediannya Xn ditambah 1 dibagi 2. Ya. Kalau pada data genap, ya, Xn per 2 ditambah Xn per 2 tambah 1 dibagi 2. Artinya nanti data ini diketahui n-nya keberapa, n-nya keberapa, dijumlah baru dibagi 2. Untuk lebih lengkapnya lagi, biar Bapak berikan contoh. Ya, diketahui suatu data sebagai berikut. Ini datanya. Ya, median dari data tersebut adalah, nah, ini kan datanya masih bersera. Ingat tadi, median itu nilai tengah setelah datanya diurutkan. Berarti data ini kita urutkan dahulu, mulai dari yang kecil. Ya, kita mulai dulu
Dari kecil 3, 3, ada 2, 4, 4, 5, 5, 6 nya 3 kali, 7, 7, 8, 9, 9. Nah, sudah kita urutkan, baru kita cari nilainya. Ini jumlahnya berapa, nak? Nah, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 data. Ya, karena ada 15 data, ya berarti itu datanya ganjil. Ya, karena ganjil dia tadi rumus apa? Xn ditambah 1. Berarti tadi n-nya tadi 15 tambah 1 jadinya 16. 16 bagi 2 ya adalah 8. 8 ini bukan dia hasilnya 8, data ke-8. Ya, data ke-8 setelah diurutkan. Bukan nanti nilainya 8 kok, ya. Jadi data ke-8 itu dia nanti hasilnya ya setelah diurutkan. Nah, dia di sini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dia di sini. Jadi dia mediannya adalah 6, bukan 8. 8 itu artinya data ke-8 setelah diurutkan. Ya, kemudian tentukan median dari nilai latihan matematika berikut. Nah, ini dia untuk data kelompok. Kalau ada kelompok bagaimana cara menentukan mediannya? Nah, ingat ini kan dalilnya ini kan sudah disusun dari nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini frekuensinya. Ya, jadi supaya kita tahu nih data genap atau ganjil, kita jumlahkan dulu. Ya, kita jumlahkan dulu frekuensinya. Ya, jadi 3 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 6 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 40. Ya, datanya berarti dia genap. Kalau genapnya tadi rumusnya adalah Xn per 2 ditambah Xn per 2 tambah 1 dibagi 2. Artinya apa? N-nya tadi kan dia 40. Ya kan? Jadi 40 bagi 2 ya ditambah 40 bagi 2 ditambah 1. Artinya apa? 40 bagi 2 20 ditambah 40 bagi 2 20 tambah 1 21. Artinya apa? Data ke 20 ditambah data ke 21 dibagi 2. Data ke-20 itu yang mana? Nah, kita urutkan aja. Ini 3 tambah 8 11 tambah 10 21. Berarti kan data ke-20 sama ke-21 di sini dia di nilai 6. Nah, berarti dia ya maka mediannya data ke-20 tadi 6, data ke-21 juga 6. Jadi 6 tambah 6 sama 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi makanya mediannya dia 6. Oke, ini pada data kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah aturan yang membagi data menjadi 4 bagian. Nah, jadi ada data 4 bagian, nanti ada dia kita ini pembaginya, pembatasnya. Ada kuartil bawah Q1 kita sebut yaitu 1/4 dikali N tambah 1. Ada kuartil tengah atau disebut juga median tadi. Nah, ini makanya ada hubungan antara median sama kuartil. Q2 itu disebut juga median atau kuartil yang kedua. Ya, 2/4 dikali N tambah 1. Kemudian ada lagi namanya kuartil ketiga, Q3, 3/4 kali N tambah 1. Nah, inilah untuk rumus mencari kuartil. Lebih jelasnya, saya berikan contoh. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Ya, ini ada datanya, ya kan, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Ini ada dia, ya, 7 data penyelesaiannya. Ya, kuartil pertama, kuartil bawahnya, Q1-nya, 1/4 dikali N-nya tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 1/4 dikali 7 tambah 1. 1 sama dengan 8. 8 dikali 1/4. 8 bagi 4 sama dengan 2. Berarti data kedua atau Q2 ya. Q1-nya 2. Yaitu data yang kedua. Kemudian ya, kuartil keduanya tadi 2/4 dikali N tambah 1. N-nya tadi 7 ya. Sama dengan 2/4 dikali 7 tambah 1. Sama dengan 7 tambah 1 sama 8. Dikali 2/4, 8 bagi 4, 2 kali 2, 4. Jadi Q2-nya sama dengan 4. Atau ini mediannya. 4 ini bukan nilainya, data keempat. Ya. Kemudian kuartil ketiganya atau kuartil atasnya. Ya, Q3-nya 3/4 dikali N tambah 1.
Jadinya 3/4 dikali 7 tambah 1 8, ya, dikali 3/4, 8 bagi 4 2, 2 kali 3 6. Jadi Q3 sama dengan data ke-6, ya. Udah dari sini kita ketahui dari Q1, Q2, Q3 nya tadi, ya. Q1 nya tadi data kedua, Q2 dan keempat, Q3 nya dia data ke-6. Maka dia hasilnya Q1 nya data kedua 1 2, ya. Q1 nya sama dengan nilainya 3, ya. Q2 nya tadi data keempat tuh 2 3 4, ya, sama dengan 4 dia. Q3 tadi data ke-6 1 2 3 4 5 6. Q3 sama dengan 5. Nah, ya, jadi seperti itu, bukan hasilnya 6, enggak, data keberapa ini. Oke, kita lanjutkan. Ukuran penyebaran data, ya. Jenis penyebaran data dibagi menjadi 3, ya. Pertama, jangkauan atau range, ya. Apa itu range atau jangkauan? Selisih antara data terbesar dengan data yang terkecil. Secara rumus kita buat jangkauan atau range, yaitu data terbesar X maksimal dikurang X minimal, ya. Data terbesar atau data terbesar dikurang data terkecil, ya. Kemudian jangkauan interkuartil atau hamparan. Apa tuh jangkauan interkuartil atau hamparan? Ya, jangkauan interkuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama, ya, sehingga dirumuskan hanya hamparannya Q3 kurang Q1. Kemudian yang ketiga, jangkauan semi kuartil atau sering disebut dengan simpangan kuartil, ya, yaitu dia simpangan kuartilnya setengah dikali Q3 kurang Q1. Oke, supaya lebih jelasnya Bapak berikan contoh. Dari data berikut 3 3 4 4 5 5 6, ya. Tentukan yang pertama A-nya jangkauan atau range-nya, B-nya jangkauan interkuartil atau hamparannya, yang C-nya jangkauan semi kuartil atau simpangan kuartilnya, ya. Jadi 3 pertanyaan ini, ya, yang pertama dia jangkauannya atau range-nya. Dah, pertama penyelesaiannya, ya. Dia kan ini datanya tadi ada 1 2 3 4 5 6 7, ya. Jangkauan range-nya apa tadi? Jangkauan range yaitu data terbesar atau data maksimal dikurang data terkecil atau data minimal, ya. Terbesar tadi berapa sini? Kita aja nilai 6, terkecil 3, ya udah langsung aja 6 kurang 3 sama dengan 3. Jadi range-nya dia atau jangkauannya 3. Kemudian yang B-nya tadi jangkauan interkuartil atau hamparan, ya. Tadi rumuskan hanya sama dengan Q3 kurang Q1. Nah, tadi pada soal sebelumnya udah kita buat, ya. Q3 nya dia di sini 5, Q1 nya dia 3. Jadi Q3 kurang Q1 sama dengan, ya, 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi nilai hamparannya atau jangkauan interkuartilnya adalah 2. Kemudian yang C-nya jangkauan semi kuartil atau simpangan kuartilnya, ya. Tadi simpangan kuartilnya dirumuskan dengan setengah kali Q3 kurang Q1, ya. Setengah dikali 5 kurang 3 sama dengan setengah dikali 2 sama dengan 1. Jadi simpangan kuartilnya sama dengan 1. Demikianlah anak-anak sekalian penjelasan dari Bapak. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe videonya, ya. Sebelum Bapak tutup video ini, ya, Bapak mau mengasihkan latihan dulu, ya. Di sini ada 3 soal saja, ya. Ini kamu kerjakan dengan baik untuk mengingat kembali apa yang Bapak sampaikan. Demikianlah anak-anak sekalian, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.